Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di channel Ojit85. Untuk video kali ini saya akan memberi tahu sedikit permasalahan AC mobil yang kurang dingin. Untuk kendaraan yang saya cek ini yaitu Xenia tahun 2005, mobil saya, mobil tua. Dan untuk pengecekannya yaitu nanti saya akan meliputi pengecekan kompresor, kondensor, dan evaporator. Untuk langkah awal kita sebelum buka semua unit kompresor, kita rilis terlebih dahulu sisa freon yang ada di sistem ya dengan menggunakan manifold atau analyzer. Di sini kita rilis baik yang di pipa inlet atau pipa hisap dan pipa tekan atau kita buang semua sampai semuanya habis. Bila dirasa sudah cukup dan sudah habis, kita buka terlebih dahulu saluran pipa yang menuju ke evaporator, baik pipa yang berasal dari kondensor dan pipa hisap ya yang menuju ke kompresor. Karena tadi saya kurang maksimal dalam merilis sisa kompresor, masih ada tekanan dan akhirnya ya nyemprot sedikit ke arah saya, tapi tidak apa-apa. Kemudian kita buka juga pipa yang berada di kompresor. Kemudian pastikan supaya tidak ada benda asing ya yang masuk ke lubang inlet maupun outlet yang ada di kompresor. Kemudian kita lepaskan soket magnetic cloth dan buka dudukan baut kompresor dengan menggunakan kunci ring 12 yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Setelah kendur, kita lepaskan V-beltnya dan bisa kita lepas kompresor untuk kita lakukan pengecekan. Kemudian untuk yang langkah kedua, kita akan membuka filter dryer. Di sini saya menggunakan baut kunci 14 karena posisinya cukup sulit untuk membukanya, jadi saya menggunakan baut 14. Atau kalau teman-teman punya kunci L14 bisa digunakan ya. Namun untuk Xenia lama ini mungkin posisinya agak cukup sempit space-nya, jadi kita harus akali dengan baut. Nah, setelah terlepas tutup filter dryernya, kita buka saja, kita ambil, dan di sini teman-teman bisa lihat kondisi filter dryernya sudah cukup kotor dan sudah berwarna hitam ya. Mungkin ini adalah oli serta campuran gram yang mungkin sisa-sisa dari kompresor. Untuk membuka filter dryer, saya akali tadinya menggunakan watt
serta ditarik-tarik, tapi posisinya cukup susah, dan saya putuskan untuk menggeser sedikit dudukan dari kondensornya supaya nanti proses penarikannya itu gampang. Nah, setelah saya geser, kita tinggal cabut saja filter dryernya. Kalau teman-teman lihat di sini, kondisinya memang sudah kotor sekali ya, banyak gram-gram juga yang menempel, dan ini tutupnya yang juga ada filternya, ini sudah kotor sekali, dan yang bisa menyebabkan aliran kompresor, aliran freon maksud saya, dan olinya tidak lancar. Dan kita bisa cuci dengan menggunakan bensin. Kalau teman-teman punya kompresor angin, bisa dibantu ditiup biar sisa-sisa gramnya itu bersih. Dan juga hasil pencuciannya di sini cukup banyak gramnya. Mungkin bagian komponen yang ada di kompresor sudah terkikis ya, karena ya cukup lama lah kompresornya usianya. Untuk hasil maksimal seharusnya sih bisa dilakukan dengan passing dengan menggunakan bensin, tapi karena saya hanya menggunakan angin kompresor saja untuk membuang sisa-sisa yang ada di kondensor. Kemudian kita bisa langsung ganti saja dengan filter dryer yang baru. Masukkan tutupnya dan kencangkan dengan menggunakan kunci yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian kita cek oli yang ada di kompresor, dan hasilnya adalah olinya itu sudah habis. Makanya yang saya rasakan itu angin atau suhu yang ada di kabin di kompresornya itu tidak dingin. Ini salah satu yang menyebabkan AC mobil kita itu kurang dingin. Sudah sangat sedikit ya. Nah, setelah kompresor, kondensor sudah kita cek, lalu kita akan buka box di evaporatornya. Kita lepaskan dulu semua komponen yang ada di dashboard, head unit, dan beberapa baut yang harus kita lepas terlebih dahulu. Kemudian kita buka resistor untuk fan blowernya ya. Lepaskan beberapa baut dudukan box evaporator. Jadi untuk video kali ini saya tidak akan membuka dashboardnya, hanya beberapa baut saja, dan bisa dilakukan untuk mobil mungkin dari tahun 2004 sampai 2010 mungkin ya. Untuk mobil yang lain atau jenis yang lain bisa harus membuka dashboard. Tapi di sini memang agak cukup susah untuk mengeluarkan box evaporatornya. Ada beberapa baut juga yang harus kita kendurkan di area dashboard. Dan ini kondisi box evaporator dan blowernya. Kita akan cek apakah
kondisinya sudah kotor atau memang sudah rusak dan perlu ada penggantian spare part. Baik, setelah semuanya kita lepaskan baut-baut yang ada pada box evaporator, dan nanti kita bisa lihat kondisi evaporatornya seperti apa. Dan ini dia, teman-teman bisa lihat evaporatornya sudah hancur lebur. Kondisinya sudah repair, sudah bekas dilas, dan kisi-kisinya juga sudah banyak yang bengkok, kotor. Dan mungkin inilah salah satunya yang menyebabkan AC mobil kita tidak dingin. Karena saya belum ada pengganti evaporator dan evaporatornya ini mungkin belum bocor, jadi saya cuci dan saya repair sedikit kisi-kisinya, dikembalikan posisinya. Dan kita coba isi. Sebelumnya kita kembalikan lagi ke posisi semula kondensor, kompresor, dan evaporator. Kita lakukan vakum serta kita isi oli dan freon. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tekanan hisapnya sudah saya setting dan saya set di 30 psi, dan untuk tekanan high-nya sih memang tidak sampai ya, karena mungkin kondisi kompresornya juga sudah tua, tidak sampai 150 psi. Namun hasilnya bisa teman-teman lihat di sini menembus angka 5 derajat untuk di posisi output di mulut blower keluaran anginnya. Mungkin hasilnya akan lebih maksimal kalau misalkan saya ganti evaporatornya ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin ya info yang bisa saya berikan tentang permasalahan AC mobil yang kurang dingin karena banyak penyebab yang mungkin terjadi pada kondisi mobil kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau masih ada yang bingung boleh bertanya di kolom komentar. Saya Ocit 85 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.